Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, selamat datang pada program les gratis SBMPTN. Ya, pada hari ini kita akan mulai lagi pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal TPS. Ya, kita akan membahas soal-soal tes potensi skolastik. Ya, bagaimana tentang TPS itu, lalu bagaimana jenis-jenis dari soal TPS itu. Lalu bagaimana trik-triknya kita akan mengerjakan bersama soal-soal tes potensi skolastik. Ya, sekali lagi program ini adalah program les gratis SBMPTN 2021 se-Indonesia. Yang belum daftar silakan daftar di 082 12 56 12 569 ya. Kakak akan siapkan pelajaran yang mempersiapkan SBMPTN 2021 khusus Saintek, Matematika, Fisika, Kimia, dan TPS. Oke, adik-adik semua, kita akan mulai melihat beberapa soal tes potensi skolastik. Namun sebelumnya, kalian perlu tahu dulu apa saja tes potensi skolastik itu. Ya, apa saja tes potensi skolastik itu. Nah, secara garis besar, ada 4 tes potensi skolastik yang diujikan. Yang pertama, penalaran umum. Yang kedua, pengetahuan kuantitatif. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang keempat, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, di sini juga termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berada pada ranah kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ya, di situ ya. Berarti sudah jelas ya, tes potensi skolastik ada 4 ya, penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, disarankan buat adik-adik semua supaya makin lancar memahami tes potensi skolastik, silakan membeli buku di luar ya, untuk sebagai bahan latihan bagaimana mempelajari tes potensi skolastik atau memahami soal-soal TPS. Ya gitu ya. Oke, semangat terus para pejuang SBMPTN. Ya, kita akan masuk ke soal yang pertama. Pada kali ini, kakak akan banyak membahas tentang kuantitatif dan penalaran ya, supaya makin mudah memahami soal-soal kuantitatif. Nah, bicara tentang soal-soal kuantitatif itu lebih cenderungnya adalah pemahaman soal-soal matematika. Oke, pemahaman soal matematika. Jika X1 dan X2 memenuhi 3 log X min 1 kuadrat sama dengan 4. Oh, sorry. Maaf deh, ini plus deh ya. Soalnya plus, maaf. Ini ada perbaikan. Bukan sama dengan tapi plus. Oke, gitu ya. Saya ulangi. Jika X1 dan X2 memenuhi 3 log X tambah 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 4, maka nilai X1 dan X2 adalah berapa? Oke, kita sudah pernah bahas tentang soal ini logaritma. Ya, kita akan coba bahas sekali lagi supaya makin paham tentang logaritma. Oke, di sini dia katakan 3 log X tambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 4. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuka ini. Artinya gimana cara ngebukanya? Cara membukanya adalah mengakar ya. Jadi artinya 3 log ya, 3 log X ditambah 1 ya, sama dengan plus minus akar 4. Loh, kok ada plus minusnya? Ya. Perhatikan ya, jika A kuadrat sama dengan B, maka A sama dengan plus minus akar B. Misalkan saya kasih contoh nih buat kalian. Misalkan sebagai contohnya ya, example-nya ya. Misalkan X kuadrat sama dengan 9, maka X itu adalah plus minus akar 9 ya. X sama dengan plus minus 3, itu ya. Jadi kalau dikatakan X kuadrat sama dengan 9, X-nya harus ada 2 jawabnya. Bisa positif 3,
dan bisa minus 3. Nah, demikian juga ini, nah, di sini ada plus minus, ya, plus minusnya ada. Nah, sekarang kita akan bahas 3 log X ditambah 1 sama dengan plus minus 2. Oke, nah dari sini kan kita ada 2 hasil ya. Yang pertama adalah 3 log X ditambah 1 sama dengan positif 2, yang positif. Nah, yang satu lagi adalah 3 log ya X tambah 1 sama dengan minus 2. Oke, nah habis itu masih ingat kan ya? Ini mengikuti sifat logaritma, kita ulangi lagi sifat logaritma A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Ya, yang tadinya di atas jadi di bawah gitu ya, yang tadinya di atas jadi di bawah. Jadi otomatis gimana cara ngerjain ini? Ya sangat mudah, berarti apa? X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2. Artinya X tambah 1 sama dengan 9. Sedangkan yang satu lagi adalah X tambah 1 sama dengan 3 pangkat minus 2. Berarti X tambah 1 sama dengan, berapa nih? Iya, 1/9 ya. Ini 1/9 namanya nih. Nah, X sama dengan 1/9 dikurang 1 atau dapatnya min 8/9. Nah, kita sudah dapat X1-nya adalah, oh ya, ini belum kita selesaikan di sebelah kiri, maaf. Ini kita lanjutkan, X tambah 1 berarti X sama dengan 8 ya, maaf. Oke, nah kita udah dapatkan X1-nya 8, sedangkan X2-nya min 8/9. Nah, pertanyaannya dia adalah berapakah X1 kali X2, yang ini nih. Oke, langsung aja kita jawab. Berarti X1 kali X2 berarti 8 dikali min 8/9. Jawabnya min 64/9. Oke. Siap? Ada yang mau ditanya nggak, Dek? Silakan. Yang kurang paham silakan bertanya. Saya, Pak. Silakan. Dari mana, Dek? Nama dan dari mana silakan. Nama Fidian Tibunta dari Maluku Utara, Pak. Siap, Dek. Itu di bagian itu ada option apa ya, Pak? Soalnya kurang jelas, Pak. Optionnya, oh pilihan gandanya gitu. Bukan, Pak. Maksud saya itu di sebelah kiri bagian bawah kan ada 3 log. 3 log dalam kurung X tambah 1 itu oke, di bagian 3. akhir, Pak. Oh, di bagian akhir. Kakak bacain ya. 3 log buka kurung X tambah 1 sama dengan 2. Lalu X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, X tambah 1 di bagian akhir 9. X tambah 1 sama dengan 9. X1 sama dengan 8. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Oh ya, Dek, memang di bawahnya nggak kelihatan itunya. Layarnya nggak kelihatan. Iya. Kok bisa ya? Buram, Pak. Oh, buram ya. Oh, tapi layarnya lebar gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, thank you. Dari Maluku Utara. Silakan yang mau nanya lagi. Oke, udah jelas ya. Oke, Kakak lihat sudah paham. Oke. Buat yang belum jelas, silakan buka YouTube saya dna.1education. Silakan pilih video yang kamu inginkan. Mengenai logaritma, ada banyak videonya yang membahas tentang logaritma ya. Silakan dibuka saja. Soal-soal SBMPTN juga siap ya, sudah siap. Silakan dibuka, dipelajari ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Kita lihat soal nomor 2. Ini dia soal nomor 2. Nah, jika matriks A, A1, B2, matriks B, A1, 1, 0, dan A kali B, 10, A14B, maka nilai AB adalah, nah ini yang ditanya nilai AB. Yuk, siapa yang udah dapat jawabannya? Silakan, jawabnya berapa? 12, Kak. Betul sekali, mantap, betul ya jawabannya 12. Kita perlu bahas nggak?
Dibahas ya. Oke deh, dibahas ya. Oke, perhatikan perkalian matriks. Nah, yang perlu kita kerjakan ini sebenarnya yang ini nih. Nah, ini. Oke. Kita kerjain nih ya. AB berarti gimana dong? Kita bikin di sini ya. A kali B itu A1, B2, ya kan? Dikali matriks B A1, 1, 0, ya kan? Sama dengan 10A14B. Setuju ya? Apa yang dimaksud dengan perkalian matriks? Perkalian matriks artinya perkalian baris terhadap kolom. Perkalian baris terhadap kolom. Gitu. Nah, demikian juga dengan yang bawah. Perkalian matriks, baris dengan kolom. Perkalian baris dengan kolom. Itulah yang dimaksud dengan perkalian matriks. Sampai sini nangkap? Nangkap nggak? Oke, yuk kita lanjut. Kalau begitu, pertama baris pertama, kolom pertama. Oke, kita akan selesaikan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita lihat. A kali A kuadrat. 1 kali 1, 1. Gitu kan ya. Kemudian A kali 1, A. Lalu A kali 0, 0. Gitu. Nah, sekalian yang sekarang yang bawah. Ya, ini dengan ini ya. Jangan lupa. Oke. B kali A, AB. Lalu 2 kali 1, 2. Sekarang gantian, B kali 1, B, 2 kali 0, 0. Tutup, sama dengan 10A14B. Nah, jadi kita bisa sederhanakan gimana dong? Kita bisa tuliskan A kuadrat ditambah 1, lalu A, lalu AB plus 2, dan yang sebelah kanan B. Sama dengan 10A14B. Nah, yang ditanya itu AB. Ini sangat mudah. Kita ambil yang sesuai aja yang ini. Gitu. Kita ambil. Jadinya apa? AB plus 2 sama dengan 14. Berarti AB-nya adalah 14 kurang 2. 12. Selesai. Ada yang mau nanya? Jelas ya. Ingat, matriks artinya apa? Perkalian matriks baris kali kolom. Oke, ini masih tentang kuantitatif ya, masih seputar kuantitatif. Oke, kita lanjut soal yang ketiga mengenai kuantitatif ya. Soal yang ketiga ini dia. Oke. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB akar 15 cm dan AD akar 5 cm. Jika E merupakan titik potong diagonal persegi panjang tersebut, maka besar sudut BEC adalah berapa derajat? Yuk, siapa yang tahu? Yang udah dapat siapa? Yuk. Jawabnya berapa? Hah? Gak ada yang bunyi nih? Ya udah deh. Kita terangin ya, lihat ini soalnya gampang sekali ya. Misalkan nih kita gambar ini dia persegi panjangnya, oke? Ini dia persegi panjangnya, sekarang kita lacak. ABCD ya kita kasih nama A, ya kan? B, ini C, ini D, oke? AB-nya katanya akar 15, oke, siap. AD-nya akar 5. Siap. Oke. E merupakan titik potong diagonal panjang tersebut. Oh, kita bikin dulu diagonal ya, Dek ya. Kita bikin diagonal, tarik ke sini ya. Oke. Kita tarik ya, diagonal. Zat. Lalu kita tarik lagi dari sini. Zat. Mantap ya. Ketemu apa katanya? Ketemu titik E katanya. Nah, gitu dia. Oke, maka besar sudut BEC yang ditanya itu ini loh, nih theta, ini dia.
Oke, siap ya? Nah, ingat pada dasarnya ya, pada persegi panjang sudutnya masing-masing 90 derajat. Betul ya, siku ya. Nah, sekarang lihat. Nah, lihat segitiga ABD. ABD ya. Lihat segitiga ABD, jelas ya? Maka kita bisa cari bahwa BD pakai Pitagoras, betul? Akar dari berapa? Akar dari akar 5 kuadrat, betul? Ditambah akar 15 kuadrat. Oke, jadi dapatnya akar 20. Akar 20 itu kan akar 4 kali 5, deh, betul ya? 4 kali 5 kan? Betul ya? Sehingga kita dapat 2 akar 5. Nah, itu dapat tuh. BD-nya 2 akar 5 cm loh. Oke, BD. Nah, ingat kalau BD-nya 2 akar 5, berarti kita bisa katakan EB-nya setengahnya, ya kan? Berarti ini juga akar 5 dong. Betul nggak? Ya kan? Karena BD-nya kan 2 akar 5. Berarti EB 2 akar 5. Demikian juga AC. Ini kan sama juga dengan AC. Betul nggak? 2 akar 5, berarti EC juga akar 5. Paham ya? Nah, dia katakan juga bahwa AD akar 5, berarti di sini juga akar 5. Betul nggak? Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, ya, kesimpulannya apa? Segitiga BEC adalah, ulangi, segitiga BEC adalah segitiga sama sisi. Betul ya? Sama sisi semua tuh. EC akar 5, EB akar 5, CB akar 5. Berarti tetanya berapa ya? Ya, 60 derajat. Paham? Silakan deh yang pengen bertanya. Yo, yang pengen bertanya silakan. Jelas semua? Jelas? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya. Ya, perhatikan deh ya, ini videonya direcord ya. Sesegera mungkin kakak akan upload ke YouTube. Nggak usah takut ya deh ya, karena ini pasti diupload di YouTube ya. Kalau kita melakukan live streaming, tidak perlu kakak upload, makanya kadang-kadang kakak ajakan live streaming, karena otomatis videonya langsung terupload. Tapi kalau kita Zoom saja, artinya kakak harus ngupload. Jadi nggak usah ragu, nanti video pertemuan kita tuh selalu diupload ya. Oke lanjut, kita lihat soal nomor 4. Soal TPS yang berikutnya. Ya. Ini dia. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu dia gambarnya, perhatikan. Nah. Perhatikan. Mana dia pilihan yang tepat? Ya, saya kasih waktu dulu melihat-lihat. Kira-kira yang mana? Yuk. Ya, ini soal TPS masih seputar kuantitatif. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Pada segitiga di atas, apakah Z lebih besar dari Y lebih besar dari X? Diketahui di sini pernyataannya bahwa BC-nya adalah 3 T maksudnya. Oke, dan AC-nya sama dengan 2. Perhatikan sudut-sudutnya, ada X, ada Y, dan ada Z derajat. Yang ditanya seperti itu. Nah, kita akan coba analisis dulu. Yang pertama, pernyataan satu saja cukup. Apa pernyataan satu? BC-nya 3. Ya, ini BC-nya 3 nih.
untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, kalau dikatakan bahwa BC sama dengan 3, apakah yakin sudut Z lebih besar dari Y lebih besar dari X? Tidak bisa, betul nggak? Karena dia bilang pernyataan saja, satu saja cukup. Kita tidak bisa menyelesaikan sudut ini atau berapa X, Y, Z. Kenapa? Baik kita menggunakan aturan sin cos, tidak cukup datanya untuk menyelesaikan ini. Jelas ya? Jadi pernyataan pertama adalah salah. Ini salah nih, nggak bisa itu. Kita lihat pernyataan 2. Pernyataan 2 saja cukup. Artinya dikatakan cukup ini 2, yang ini nggak ada gitu loh. Bisa nggak dicari X, Y, Z? Ya nggak bisa juga lah, mau gimana juga nggak bisa. Pada aturan segitiga kita tahu ada aturan sin dan cos, ya kan? Sudut-sudut juga harus jelas, ya nggak? Jadi kalau misalkan datanya nggak cukup, ya nggak bisa. Betul ya? Yang kedua, yang C maksudnya, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Coba kita lacak, benar nggak tuh ya? Katanya pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menyelesaikan, oke? Oke, sekarang kita lihat deh, misalkan kita katakan ini adalah 3 tadi, kita ikutin 2, oke? Oke, kalau misalkan BC-nya 3 lalu AC-nya 2, apakah yakin Z lebih besar Y lebih besar dari X? Oke lah, oke. Artinya kalau misalkan AB-nya 3 sedangkan AC-nya 2, oke, AB-nya berapa? Ya, mungkin saja kan AB-nya itu, mungkin saja AB, betul ya? AB lebih kecil dari AC dan AC dan CB, betul kan? Bisa saja sih. Tapi data ini juga nggak cukup untuk menyelesaikan segitiga ini, ya kan? Karena kalau kita misalkan kita menggunakan aturan sin, ya, maka kan kita bisa tulis begini, ya nggak? AB per sinus X, ya nggak? Sama dengan 3 per sin Z, ya kan? Sama dengan 2 per sin Y. Ini nggak menyelesaikan, nggak bisa, ya kan? Nggak selesai dia. Berarti ini juga nggak bisa. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang D. Pernyataan 1 saja cukup. Dan pernyataan 2 saja cukup. Apalagi ini juga salah total ini. Nggak bisa. Wong yang A aja udah salah. Yang A saja udah salah, apalagi D. Nah, jadi jawabannya gimana? Ya mau tidak mau D. Coba kita lihat. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab. Iya, ini benar. Nah, gitu. Jadi, untuk menjawab soal ini, yang jawabannya adalah E. Ya, ini dia contoh dari soal PPS skolastik ya. Ya, silakan yang mau bertanya, silakan yuk. Siapa mau nanya? Silakan yang mau nanya yuk. Jangan malu-malu. Jelas ya? Oke, jelas. Mantap. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 5, ini dia. Tentang relasi dan fungsi ya. Jika A 1, 2, 3, B, A, B, C, maka himpunan pasangan terurut A adalah 1A, 2B, 3C, A1, B2, C3. Oke, menyatakan apa? Oke, apakah fungsi dari A ke B? Apakah relasi dari A ke B? Apakah fungsi dari B ke A? Apakah relasi dari B ke A? Atau bukan dua-duanya? Siapa yang bisa jawab? Yuk, soal nomor 5. Jawabnya apa? Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Relasi, saya ulangi ya, relasi itu tidak sama dengan fungsi. Ya. Prinsipnya relasi tidak sama dengan fungsi ya. Kenapa dikatakan begitu? Kayak gini lihat ya. Yang namanya relasi, misalkan gini deh, itu kan dibilang begini sama dia nih, A
adalah 1, 2, 3, ya kan? Lalu B-nya adalah A, B, C, ya kan? Sekarang kita bikin dulu deh. Nih, ini himpunan A, ya kan? Lalu himpunan B. Nih, oke. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Oke, di sini ada A, ada B, ada C, ya kan? Nah, fungsi itu gimana? Fungsi. Salah satu fungsi itu kan kayak gini, ya kan? Fungsi. Ini, atau ini. Boleh dong. Betul nggak? Ini namanya apa? Fungsi. Betul ya? Ini namanya apa? Fungsi. Oke. Atau kita misalkan bikin yang kedua lagi. Ya, misalkan kita bikin yang kedua. Ini B, ini A deh. Oke. 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 Nah, kita tulis di sini apa? A, B, C. Berarti ini 1, 2, 3. Ini. Nah, salah satu fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah misalkan gini A1, ya kan? Atau B3, atau C2, kan gitu kan? Yang namanya fungsi kan artinya apa? Anggota domain itu dipetakan sekali ke domain. Itu kan definisi dari fungsi. Anggota domain itu yang kiri ya, domain, ini domain, dipetakan ke kodomain satu kali ya, jadi tepat satu kali, itulah yang disebut dengan fungsi. Oke, ini bicara fungsi deh, ini fungsi. Oke, nah sekarang kalau kita bicara relasi, kalau kita mempunyai suatu anggota 1, 2, 3, oke. Lalu anggota B-nya adalah ABC, ya nggak? Relasinya gimana? Relasinya bisa begini nih. Bisa 1A, ya kan? 1B, apalagi? 1C, terus gantian. 2A, ya kan? 2A, lalu apa? 2B, lalu 2C, ya nggak? Atau sekarang tambahin lagi. 3A, 3B, ya kan, 3C, ya nggak? Ini namanya relasi. Jadi makanya kalau dikatakan pada relasi itu kan gambarnya bisa banyak, ya kan? Misalkan ini himpunan A, ini himpunan B, ya kan? Ya kan bisa aja begini, ya kan? Bisa begini, ya bisa begini, atau bisa begini, ya, atau bisa begini, gitu. Namanya ini relasi. Jadi apakah ini fungsi dari A ke B? Ya tidak, karena begini. 1A, 2B, 3C, lalu A1, A2, A3, kebalik, ya kan? Berarti ini salah. Yang B, relasi dari A ke B, memang benar relasi A ke B. Yang enggak juga, relasi mah banyak tuh jawabannya. Oke, salah juga. Lalu C, fungsi dari B ke A, ya salah, kita kan udah buktiin tadi. Fungsi dari B ke A itu ini, B ke A. Ya kan? Di mana B dipetakan satu kali ke A. Sedangkan ini enggak. Berarti bukan juga. Yang D, relasi dari B ke A, tetapi bukan fungsi dari B ke A. Ini juga salah. Ya kan? Relasi dari B ke A, salah. Kita udah buktikan tadi relasinya ada 9. Salah. Yang E, bukan relasi dari A ke B, dan bukan relasi dari B ke A. Iya, ini baru benar. Jadi fungsi ini bukan dua-duanya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oke, kayak gitu ya menyelesaikan soal ini. Silakan yang pengen bertanya, yuk. Silakan. Kak, jadi itu pemetaan bukan? Bukan. Bukan dua-duanya deh. Oh, bukan. Bukan, karena fungsinya kan dia kiri kanan dari domain ke kodomain, lalu 3 berikutnya kodomain ke domain. Ini kan dibagi 2 nih, lihat nih. Yang ini, ya kan, fungsi. Misal, ya kan, kita katakan lah ya. Tapi ini kebalik. Jadi ada gerakan yang begini, tapi ada juga yang begini. Ini apa namanya? Bukan dua-duanya kan? Gitu. Jadi kalau misalkan kita gambar kayak gini, supaya lebih jelas deh, ini saya gambar ya, nih, lebih jelas. Nah, ini misalkan A, oke, ini B, ada ya. Ini apa tadi? 1, 2, 3. Lalu ini A, B, C. A, dia bilang 1 ke A. Oke.
2 ke B, oke, lalu 3 ke C, betul nggak? Tapi ini A ke 1, nih lihat nah, A ke 1, jadi kebalik gitu, A ke 1. Ini apa ini dalam matematik? Bukan bukan dua-duanya. Kan tidak ada fungsi bolak-balik, betul nggak? Paham. Oke. Silakan yang pengen nanya lagi, yuk. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya, kita lihat soal nomor 6. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A tambah B adalah berapa? Oke, siapa yang bisa jawab ini? Silakan. Ada yang bisa jawab? Wah. Yang D, Kak. Apa deh jawabnya? D. Ini kok kamu pinter bener ya? Siapa tuh? Mantap. Oke. Caranya diapain deh? Caranya? Diapain? Didistribusikan, ya nggak? Ya. Nah, kita lihat ya. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Terus? Ini kita buka, betul nggak deh? 2 pangkat 1, betul kan? Dikali 2 pangkat 19. Kan mengikuti pangkat terkecil, betul kan ya? Nah. Betul? Berarti A pangkat B sama dengan 2 dikali 2 pangkat, kebalik. 2 pangkat 19, ya kan? Di sini 2 pangkat 1 dikurangi 1. Kan ini kalau nggak ditulis dalam matematik artinya 1 di sini, itu nggak? Gitu, ya kan? Jelas ya? Berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 kali 2 kurang 1, ya 1, ya nggak? Berarti 2 pangkat 19. Betul nggak? Nah, dia bilang di sini, kita udah dapat bahwa ya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Artinya apa? A sama dengan 2 dan B sama dengan 19. Berarti A tambah B, 2 ditambah 19 sama dengan 21. Las. Tadi siapa itu yang jawab dari mana? Pinter, mantap. Yuk. Jelas sampai sini? Lanjut. Lanjut. Mantap. Kita lanjut. Nomor 7. Soal nomor 7. Oke, nilai 83 pada segitiga A diperoleh dari operasi dari bilangan di luar segitiga A jika bilangan pada segitiga A dan B memiliki operasi simetrik. Maka nilai X pada segitiga B adalah, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Berapa itu nilai X-nya? Dia bilang nilai 83 pada segitiga A diperoleh dari operasi dari bilangan di luar segitiga A. Katanya angka-angka yang di luar ini nih, angka-angka yang di luar ini nih, dibilang angka-angka di luar ini, 8, 9, dan 11, itu menghasilkan 83. Nah, itu maksudnya. Tapi operasinya apa? Kan gitu. Operasinya kayak gimana? Nah, kita harus mencari operasinya dulu. Siapa yang tahu operasinya? Kak. Siap, apa jawabnya? B. Enggak, operasinya apa operasinya, Dek? Dikali terus ditambah. Iya, betul sekali. Ya, mantap. Ini dikali, betul nggak? Lalu ke sini ditambah, betul nggak? Coba Iya. kita buktiin. 8 dikali 9, betul? Lalu ditambah 11. 72 ditambah 11. Iya, benar. 83. Kalau begitu, dengan cara yang sama kita lakukan pada B. Ini dikali, B. lalu ini ditambah. Betul nggak? Berarti gimana? 5 kali 6, betul? Tambah 8. Betul nggak? Berarti Ya. 38. Mantap.
Nah, ini dia contoh soal-soal skolastik deh. Ya kan? Soal ini nggak kita pelajari di sekolah, ya nggak? Tapi kita harus menggunakan logika kita, gimana cara menyelesaikannya. Ya, dasar-dasar matematikanya harus benar-benar paham. Ada yang mau tanya? Paham, Kak. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, kita lihat soal nomor 8. Iya. P lingkaran Q sama dengan P buka kurung Q tambah P minus 2. Itu operasinya. Maka 3 lingkaran buka kurung min 2 lingkaran 1 sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab nggak? 21, Kak. Betul sekali. Mantap. Benar ya. Ya, ini soalnya udah di-share di grup, dijawab dong. Yang sudah coba pasti ketemu nih. Atau kalau misalkan mencoba nggak ketemu, ya nggak apa-apa. Ya, yang masalah itu udah dikasih soal, nggak dicoba. Nah, itu dia. Oke. Kita proses yuk. Nah, operasinya ini nih, kita tangkap dulu nih. Yang ini nih, operasinya kita tangkap dulu ya. Operasinya adalah apa? P buka kurung Q ditambah P min 2. Nah, yang pertama kita kerjakan, ingat dalam fungsi matematik yang dikerjakan pertama adalah yang dalam lingkaran. Min 2 dot 1. Betul ya? Ini kita adopsi. Tuh, yang ini nih. Diadopsi ya, kita ambil nih. Gitu. Kita taruh di sini ya. Sama dengan, yuk. Minus 2 buka kurung. Betul nggak? 1 ditambah minus 2, setuju? Lalu dikurangi 2. Bener nggak? Ya tuh, P lingkaran Q sama dengan P buka kurung Q tambah P min 2. Artinya kan ini adalah apa? Ini adalah P, betul nggak? Betul? Sedangkan yang satu ini adalah Q. Bener nggak? Lihat deh. P, betul? Buka kurung, oke, Q, betul nggak? Ditambah P, dikurangi 2. Sama kan dengan ini? Ya kan? Oke, selanjutnya gimana? Minus 2 buka kurung, berapa dong ini? Min 3, betul ya? Min 2 kali min 3, ya 6. Anggap ya, itu baru yang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Dilanjutkan katanya 3 lingkaran 6. Jadi gimana dong? Ya sama, ini sebagai P, yang ini sebagai Q. Betul ya? Apa formulanya? P buka kurung, Q ditambah P dikurang 2. Betul ya? Yuk kita masukkan P-nya 3, buka kurung, 6 ditambah 3 dikurang 2. Sama dengan 3 kali 7. Jawabannya 21. Mantap. Gampang ya? Gimana? Ada yang mau nanya? Kak, mau nanya dong. Siap, lanjut. Kalau nomor 1 masih kurang paham. Waduh, balik lagi kita. Maksudnya soal nomor 1? Iya, Pak. Oh, nanti kita bahas. Ya, nggak apa-apa. Maksud kakak, pada ini soal nomor 8, paham? Oh, udah paham. Oke, mantap. Ntar kita bahas ya nomor 1, kita balik ntar ya. Oke, lanjut ya. Jangan malu-malu nanya aja. Dikasih kesempatan, lo beneran. Oke? Kamu nanya dong. Siap. Nama dan dari mana? Ya, dari mana, Dek? Dari Bogor. Silakan, Dek. Silakan, Bogor. Itu kenapa P-nya min 2 aja jadi P? Masih nggak ngerti. Oke, siap. Oke. Kita ulang lagi ya. Formulanya kan gini deh, lihat nih formulanya nih. Ya. Formulanya lihat ya, formulanya P lingkaran Q, lihat P lingkaran Q artinya P buka kurung Q ditambah P kurang 2. Lengkap ya sampai sini. Nah, soalnya kita kan ini deh nih. Betul nggak?
Ada lingkarannya. Yang kita kerjain ini dulu, yang min 2 lingkaran 1 dulu. Min 2 lingkaran 1. Yang dalam kurung dulu deh nih. Betul ya? Berarti ini P dong. Dan ini adalah Q. Setuju? Berarti kalau dijabarkan gimana? P-nya apa P? Minus 2. Buka kurung. Q-nya 1. Ditambah P-nya lagi. Min 2. Lalu dikurangi 2. Sama dengan min 2 kali min 3 sama dengan 6. Ini baru langkah 1. Namanya langkah pertama. Karena ada langkah kedua. Yaitu apa? Langkah keduanya dikatakan di sini 3 dot dalam kurung min 2 dot 1. Ya enggak? Kan kita udah dapat nih tadi berapa? Kita dapatnya berapa? 6, ya kan? Berarti ini sama saja gimana? Berarti selanjutnya adalah 3 dot 6. Betul nggak? Lanjutin lagi dan seterusnya, makanya ketemunya 21. Paham, Kak? Paham. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Oh iya, yang kakak kirim itu cuma 8, tapi kita hari ini kita mau lihat soal lanjutan ya. Biar jelas apa aja skolastik, TPS itu. Iya, jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai 6A ditambah 3 adalah, siapa yang bisa jawab? Silakan yang mau jawab. Jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai 6A ditambah 3 adalah, yuk, siapa yang bisa jawab? A, Kak. Betul, A. Ini jelas, gampang banget, ya kan? Ini gampang banget, ya kan? 6A ditambah 3, kita anggap saja A-nya itu adalah 3. Kan di sini kan lebih besar sama dengan 3. Berarti ketika kita masukin A-nya 3, betul? Tambah 3 sama dengan 21. Nah, yang dipilih A atau B? Yaitu A. Kenapa kita pilih A? Karena dia bilang A lebih besar 3. Otomatis hasilnya juga hasil adalah lebih besar 21. Jadi ngikutin tandanya. Gitu. Paham ya? Oke. Paham sampai sini yang mau nanya? Paham, Kak. Siap. Kita lihat soal nomor 10. Nah, ini dia contoh soal TPS berikutnya, yaitu tes spasial. Nah, hati-hati, kalian konsentrasi, saya kasih waktu 1 menit. Silakan dipikirkan, ini apa hubungannya? Kayak penghitung waktu, Kak. Menghitung waktu, ini dia pilihan Yang gandanya. pasir. Nah, ini Terus. namanya disebut tes spasial. Pada TPS namanya tes spasial atau tes simetrik ruang dan memahami ruang namanya, oke? Atau bentuk shape. Nah, kita diminta untuk mencari pasangan yang sesuai. Ya, saya kasih waktu 1 menit, silakan berpikir. Yang mana kata datanya itu Yang B. B, Kak. Yang B. Yang mana? Yang B. Yang B. Betul, B sekali. Ya, benar sekali pilihannya. Silakan di mute ya, yang di mute. Kalau udah jawab silakan di mute. Ya, jawabannya adalah B. Nah, logikanya apa? Nih lihat, kakak kasih tahu logikanya. Perhatikan untuk baris yang pertama, dek nih, hitam, betul? Lalu 2 hitam, lalu hitam bawah, betul? Berarti ada pola yang berubah, atas, tengah, bawah, betul ya? Nah, sekarang yang baris kedua nih, di baris yang kedua, 2 hitam, berarti hitam yang selanjutnya ada di mana? Pasti ada di bawah, benar kan ya? Hitam selanjutnya pasti di bawah, pasti begini dia. Oke, berarti di atasnya adalah putih, betul nggak? Iya, Kak. Oke, berarti A salah dong. Betul. Ya kan, A salah. Setuju nggak? Ini salah, ini kemungkinan benar, ini salah, ini kemungkinan benar, ini juga salah. Tuh lihat, no. Gampang kan jawabnya? Udah tinggal B sama D, ya nggak? Oke. Sekarang yang bawah.
Sekarang kita lihat yang bawah. Oke. Hitam, 2 hitam tengah, maka pasangannya di sini adalah hitam apa? Hitam atas. Hitam atas, betul sekali. Betul kan? Coba lihat pilihan yang ada. Pilihan yang ada mana? Tinggal ini kan, ini. Mana yang hitam atas untuk yang bawah? Yang B kan? Berarti B salah, benar nggak? Makanya jawabannya B. Paham ya? Cara cepatnya begitu? Nah, langkah selanjutnya yang kita perhatiin adalah, ininya lihat nih atasnya. 1, 1, 1. Betul ya? Apakah begitu? Halo? Halo? Iya, Kak. Bisa? Untuk soal nomor 10 ini paham ya? Paham ya? Paham, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, terima kasih. Lanjut. Paham ya? Itu namanya tadi apa? Tes spasial. Oke, ruang dan waktu. Bentuk ya. Lanjut, soal nomor 11. Iya, perhatikan barisan angka berikut. Ini dia barisannya. Berapakah angka titik-titik tersebut? Ya, saya kasih waktu 1 menit. Silakan berpikir. Delapan, Kak. Berapa deh? 8. Ih, kamu pinter banget ya. Jawaban lain ada nggak? Jawaban lain ada? C. 16. 16, Kak. Lain. Apa? 16. 16. Jawaban lain ada enggak? D. D. 16 apa 18? Ada yang lain? E. Oke. Ada lagi E. Ya udah lihat, nih saya kasih tahu ya. Ini apa nih? Barisan dan barisan, betul ya? Pada SMA kita mengetahui ada barisan apa? Barisan aritmatika, betul ya? Barisan aritmatika. Lalu ada barisan geometri, ya kan? Oke, apalagi yang kalian tahu mengenai barisan? Barisan Fibonacci, ya kan? Fibonacci. Apalagi deh? Ada barisan apa? Segitiga, barisan persegi, persegi panjang, kan ada itu ya? Ada barisan apa lagi? Pangkat 2, pangkat 3, kan gitu ya? Oke, pangkat 2, pangkat 3. Tapi masa kita harus hafalin semua, ya nggak? Bisa keder ya kan ya? Waduh, nah gitu. Ya paling nggak tahu aritmatika geometri lah. Nah, pada TPS, barisan yang diberikan itu aneh-aneh. Aneh-aneh deh cara kerjanya. Nah, sekarang saya kasih tahu ya. Kalau kita lihat ini sebagai barisan aritmatika, kan selisihnya harus konstan kan? Ini selisihnya berapa? Min 1, ini 2, ini 5. Berarti bukan aritmatik. Nangkap ya? Kenapa? Bedanya beda-beda. Ya kan? Bedanya nggak konstan. Betul nggak? Lalu kalau kita masuk geometri, ya. Kalau kita masuk geometri bisa nggak? Geometri itu apa sih? Geometri itu rasionya harus tetap. Contoh kita lihat. R-nya sama dengan 2/3. Ini R sama dengan 4/2, ya kan? Ini R-nya 9/4. Enggak juga, karena nggak konstan, betul nggak? Tidak konstan, berarti bukan geometri. Betul nggak? Ini berarti salah juga. Apakah Fibonacci? Tahu Fibonacci nggak deh? Fibonacci itu yang 2 suku sebelumnya jadi ketiga.
Fibonacci itu kayak gini. Kalau di sini 2 sama 3, berarti kan di sini harus 5. Gitu loh. Karena 3 tambah 2 sama dengan 5. Contoh Fibonacci ya, contoh Fibonacci. Barisan Fibo kayak gini deh. Misalkan 1, 2, di sini 3. Karena ini jadi gini. Selanjutnya berapa? Ini kita tambah, jadinya gini. Berapa? 5. Di sini berapa Fibonacci? 8. Betul. 5 tambah 3 jadinya di sini 8. Gitu ya. Ini 13. Mengisi di sini 13. Itu namanya apa? Fibonacci. Nah, sedangkan ini enggak juga, betul nggak? Betul? Ini bukan Fibonacci juga. Nah, bagaimana? Nah, kita perlu trik lain. Nah, yang tadi jawabannya 8 benar. Oke, kita lihat gimana sih? Lihat nih caranya. Ternyata barisan ini kompleks, artinya terdiri dari beberapa operasi. Lihat nih, kita misalkan kelompokkan 3. Perhatikan kita kelompokkan 3. Ya. Saya kotakin dulu. 1, 2, 3. Oke, nangkap ya. Berarti di sini harus 3 lagi. Nangkap ya, Dek? Nah, lihat. Nah, operasinya gimana? Caranya gini, caranya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Saya ulang ya. 1 ke 1, lihat. Betul nggak? Betul, Kak. Lalu 2 ke 2. Nih, lihat. 2 ke 2, lihat. 2 kali 8 kali. Nah, ya nggak? Lalu terakhir apa? 3 ke 3. Paham? Kita sekarang mempunyai pola, ada pola yang dicampur-campur. Nah, gimana yang warna merah? Ternyata 3, 9, 27, 81 kali 3. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kita lihat yang warna coklat. Apa deh? 2, 4, 6 tambah 2. Nih, tambah 2 semua nih. Berarti di sini tambah 2 dong. Udah ketemu 8, ya nggak? Nah, bagaimana yang hijau? Yang hijau gimana? Tambah 5. Tambah 5, benar. Tambah 5. Gitu. Oke, makanya 14 tambah 5 jadi 19. Ya kan? Paham sampai sini? Nah, inilah contoh dari pola barisan pada soal-soal TPS. Tes potensi skolastik. Paham ya? Ternyata dalam soal TPS tidak cukup memahami aritmatika geometri deh. Malah kita harus lebih jeli ngelihat soalnya, ini diapain, gitu kan? Nah, dalam mengerjakan soal TPS dibatasi oleh waktu. Jadi kalau misalkan kamu mengerjakan soal, kira-kira ini agak sulit, sebaiknya di skip dulu. Ditinggal dulu, cari soal-soal yang lebih mudah, gitu ya. Paham sampai sini deh tentang soal TPS? Paham, Kak. Oke, ada yang mau nanya tentang soal nomor 11? Tidak? Lanjut. Lanjutnya sudah selesai deh. Sudah habis. Kak, nomor Oke, 1 sekali lagi dulu. silakan kunjungi channel saya DNA.1to-Education ya. Banyak sekali soal-soal di sana ya, baik soal-soal SBM, non SBM maupun soal-soal untuk berhubungan soal-soal internasional, Cambridge dan International School. Oke. Selamat belajar ya. Kak, Sukses selalu. Kak. Oke, pada fungsi logaritma, ya pada fungsi logaritma kita bisa katakan apa ini? B sama dengan A pangkat C. Angkat ya? A ke pangkat C ya. Oke. Jadi ini sama aja X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 atau plus 2. Betul? Sedangkan ini 3 log X tambah 1 sama dengan 3 pangkat min 2. Setuju? Oke, jadi sebelah kiri apa? X tambah 1 sama dengan 9, berarti X sama dengan 8, betul? Sedangkan sebelah kanan, X. sorry, ini kok masih ada nih? Ini udah hilang dong? Iya. Nah, maaf ya. Maaf. X. Berarti kita, yang sebelah kanan, X tambah 1 sama dengan
1/3 pangkat 2, betul nggak? Atau 1/9? 1/9 dikurang Berarti X 1. sama dengan min 8/9. Nah, yang ditanya adalah X1 X1, kali X2. X2, yaitu apa? 8 dikali min 8/9. Ya, dapatnya min 64/9. Oh, gitu. Iya, iya. Betul ya? Makasih, Kak. Oke, sama-sama.